saya bisa memastikan apa yang saya pijak di bawah. Hening dan beberapa suara burung menghiasi suasana sini dan dengan suara itu dari sana. Suara cukup dalam. Curi. Saya harus menghindari ini. Wow. Coba perhatikan. Ada seekor ular yang dia sudah menghadang di depan saya. Saya harus berhati-hati. Dari segi warnanya, bentuk kepalanya, menandakan kalau ular ini cukup berbisa. Saya harus menggunakan lampu. Perasaan cukup kuat. Ular ini cukup agresif dan dia merupakan ular viper. Oke, ini mau masuk. Ya. Dia mencoba menyerang. Ular ini merasa terancam dan dia menggetarkan bagian ekornya. Ini salah satu tanda ular ini apabila sudah merasa terancam. Dan coba perhatikan bentuk kepalanya yang cukup runcing, berbentuk segitiga. Dan langkah pertama saya harus menangkap bagian lehernya. Dia terus menyerang dan dia yap. Saya harap saya bisa menangkap bagian lehernya dengan tepat karena taringnya cukup tajam. Wow, ular yang cukup indah. Olasamarodostoma atau ular tanah, dan masyarakat kebanyakan menyebutnya dengan ular gibuk. Dia memiliki jenis taring Solenoglypha, jadi taringnya cukup panjang dan dilipat ke belakang seperti ini, dan diselimuti dengan daging. Di sini kelihatan bagian ujungnya, dan saya akan memperlihatkan bagian semuanya, mulai dari ujung hingga pangkal. Nah, taringnya bisa mencapai 1,5 cm, dan ini ada sedikit bisanya berwarna kuning. Kalau diperhatikan, dia memiliki bisa yang mematikan. Jenis bisanya hemotoksin, menyerang darah. Dan ular ini banyak terdapat di Jawa bagian barat, dan ukurannya kira-kira sudah mencapai 70 cm, dan ini lumayan hampir maksimal karena ukurannya tidak bisa mencapai 1,5 meter lebih. Coba perhatikan di bagian ujungnya, ini adalah bisanya. Dia berwarna kuning-kuningan, sedikit bening. Dan ular ini juga bisa mengakibatkan pembusukan tulang. Apabila dia menggigit, bisa tembus sampai tulang, dan itu lama-lama kelamaan akan menyebabkan pembusukan. Dan memastikan taringnya sudah aman. Yep. Hadiah yang manis. Yuk. Daratan tidak lagi berakhir, pasang menjadi surut. Dasar berlumpur menguntungkan saya kali ini. Hewan moluska bercangkang keras atau biasa disebut kerang hidup di dalamnya. Biasanya di sekitar lumpur-lumpur seperti ini cukup banyak kepah, cukup keras, jadi saya harus mencoganya. Airnya keluar. Kepah. Nah, ini bagian yang putih ini yang bisa dimakan. Coba lihat, bagian putih di situ ada beberapa yang terlihat. Ini yang bisa dimakan. Ini selain bisa dimakan langsung, juga lebih lezat lagi apabila dibakar. Itu akan lebih nikmat. Dan di sini cukup banyak, saya akan mengumpulkannya. Mangrove menjadi tempat hidup dan tumbuh kerang ini karena suplai bahan organik dan nutrien. Kerang repan dalam bahasa Latin Polymesoda erosa adalah salah satu biota yang hidup di daerah pasang surut hutan mangrove. Adaptif atau mampu beradaptasi di lingkungan yang ekstrim, salah satu biota dengan tingkat bertahan hidup yang tinggi.
Terbakar, saya harus memperkecil permukaan kayu ini dengan cara membelah-belah. Saya rasa ini cukup cepat. Kayu ini sengaja saya serut untuk membuat serbuk-serbuk yang cukup kecil. Ini fungsinya untuk mempermudah permukaan terbakar, dan saya nanti akan membakarnya dengan menggunakan pemantik ini. Ini bisa menimbulkan percikan api seperti ini. Kalau sudah buka seperti ini merupakan indikator kalau sudah matang. Rasanya gurih, sedikit asin, dan ada rasa manisnya seperti rasa jagung manis. Ya.